Yang ini mending saya tutup supaya tidak mengganggu. Oh, ya. Baik, jadi kita akan machine learning dengan pertemuan kedua ini, yaitu dengan membahas tugas dan juga bagaimana kita menindaklanjuti, mencermati ya, sengaja saya memberikan waktu yang pendek ya, cukuplah, sebetulnya nggak pendek. Tadi saya coba dengan algoritma ada 10, itu nggak nyampe 5 menit ya. Kalau pakai collab aja masih agak muter-muter, artinya kalau lokal masih cepat. Itu tanpa matematikanya ya. Jadi sebenarnya machine learning ini sangat mudah, dan ini hukum wajibnya untuk mahasiswa yang belajar data science. Sama kalau kita belajar, kalau kami dari matematik backgroundnya misalnya harus tahulah kalkulus misal begitu ya. Jadi ini teman-teman harus tahulah mesin learning itu di aras S1 seharusnya. Jadi nanti ketika ada mesin learning di S1, nanti kalau ada S1, sudah ada S1 yang buka sains data, berarti kita harus lebih dari mereka begitu ya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Berarti ada kajian ilmiahnya yang lebih tajam begitu ya. Mungkin juga ada eh, apa coding yang baru terkait algoritma yang sudah ada, ataupun bagaimana mengupdate ya algoritma yang sudah ada. Saya akan masuk ke ini mesin learning 20 Januari. Uh, Kegiatan kita dua saja ya, dua besar, yaitu ini supaya saya slide-kan biar terlihat uh, apa tema besarnya pada pertemuan, tiap pertemuan ya. Ya, tema besarnya adalah pembahasan tugas dan pembahasan tindak lanjut ya. Nah, pembahasan tugas ini hasil mahasiswa seperti ini. Jadi saya kejar-kejar karena saya juga menilai. Jadi idenya brainstorming ya, sudah cukup bagus. Dan saya menilainya tidak pakai diri saya, tapi pakai ChatGPT. Ya, saya menggunakan ChatGPT berbayar. Ini hanya 75.000 per bulan ya nggak salah. Dan artinya tidak ada intervensi dari saya, kecuali kalau mahasiswa hanya memberikan link Google Drive gitu. Kemudian saya minta si siapa ChatGPT baca, dia enggak punya informasi, dia enggak bisa masuk ke Google Drive ya. Jadi kalau ke web bisa, tapi kalau Google Drive kita terlalu lokal sehingga dia tidak bisa. Nah, saya share di grup bagaimana kita eh, bekerja, ataupun kami bekerja dengan OBE begitu ya. Nah, ini salah satu contoh tata cara penilaian begitu ya, di mana minggu lalu sudah ada komponen apa saja yang dinilai dan persentase untuk masing-masing itu berapa, sudah ditetapkan dari awal ya. Jadi uh, ini sebenarnya bisa jadi ya, misalnya untuk per tugas itu satu penilaian ya, tapi saya coba untuk satu penugasan untuk semua supaya kita punya variasinya ya, punya gambaran secara keseluruhan kalau penilaian dengan versi seperti ini itu bagaimana gitu ya. Nanti karena inilah yang saya masukkan ke sistem ya. Nah, di sini
Selamat untuk Yesaya dan Regina, ya. Nampaknya si siapa ChatGPT juga suka kalau laporannya itu dijelaskan runtut sesuai soal pertanyaan, ya. Kemudian dijawab sesuai soal pertanyaan. Jadi dia secara logis atau secara apa namanya, sebetulnya PDF itu tidak bisa dibaca eh, dengan benar, ya, selamanya benar tidak. Tapi saya telusur sendiri juga secara manual dengan cepat, ya. Jadi ini saya menggunakan file indikator, ya, bagi teman-teman yang bekerja dengan ChatGPT secara administratif. Ini file indikatornya saya berikan, termasuk filenya mahasiswa dan soal. Jadi saya masukkan 3, ya, kalau berbayar 3 file nggak masalah. Ya, kemudian diminta untuk memberikan sesuai indikator penilaian, maka muncullah ini, ya. Jadi tinggal nanti yang huruf itu kita ketetapannya berapa, itu diatur juga di sistem. Saya lupa apakah ini Kaprodi yang wajib untuk mengaturnya. Jadi tidak boleh per dosen mempunyai batasan beda-beda, ya, dari uh, ini. Kalau nggak salah yang 75 itu nggak salah B, ya. 82, 8 berapa itu? Ini 82 juga. Itu AB, nggak salah begitu, ya. Itu kira-kira. Nah, jadi bagaimana ini kok saya bisa begitu, ya? Ini si sama si ini, ya, si AI itu memberikan eh, hasil penilaian, oh bukan ini, ya, maaf, hasil penilaian per individu, ya. Jadi teman-teman bisa lihat, saya belum share ya tadi. Ini hasilnya mahasiswa yang saya download gitu, ya. Saya download, ya, ada yang apa IPYNB, ada yang doc begitu, ada yang PDF, ya. Kemudian IPNP dia bisa baca karena di situ ada hasil, ada ini. Tetapi ada yang hanya memberi drive, sehingga yang di drive itu saya download dulu dan kemudian saya minta untuk dinilai. Jadi penilaiannya belum ada intervensi dari saya, ya. Ada intervensi dari saya mungkin berubah. Nah, contoh yang dianggap bagus lah, ya, misalnya ini tadi Yesaya, ini salah penamaan, ya. Ini Yesaya, ini warningotannya dihapus karena punyanya Togep nih. Ini, ya. Nah, yang bagus tuh seperti apa? Ya kan? Ini hasil Yesaya juga apa-apa, ini kan latihan awal, ya. Dan kemudian setelah itu saya coba dengan cara saya cepat gitu, 5 menit untuk 10 algoritma. Berarti mahasiswa belum belum sampai jauh ke sana, ya, untuk bermain, ya. Nah, ini contoh punya Yesaya. Yesaya. Oh, ini hasil penilaiannya. Nanti hasil penilaiannya kita lihat dulu, ya. Bagaimana laporan PDF isi Google Colab Notebook sangat kuat dan komprehensif. Ini penilaiannya seperti itu, ya. Oh, apa? Missing value juga dijelaskan, berarti tidak apa namanya? Dicermati dulu, tidak langsung bekerja, ya, dicermati dulu, terus X dan Y-nya apa, klasifikasi biner dijelaskan secara kuat, kemudian ada logistic regression, landasan matematis, sigmoid, log loss, gradient descent secara sistematis, ya, kemudian evaluasi model lengkap kritis. Nah, ini terus dia komentar melampaui ekspektasi tugas brainstorming OBE, ya. Nah, ini adalah tabel tadi yang berisi penilaian, ya. Kemudian apa komentarnya kok 4 sih gitu, ya. Ada justifikasi
ada kalau tentang ini 322 itu konsep dan algoritma, ada konsep yang dijelaskan ya. Ini kadang dia bacanya tidak selalu benar, tapi kita bisa cek ya, nanti cross check benar nggak sih ini. Terus ada akurasi, precision, recall, F1, ada analisisnya ya, false negatif, bias, implikasi medis nyata, kerapian juga dinilai. Nah, ini versi pelaporan secara mandiri itu bagaimana gitu ya. Nah, itu kira-kira tata cara dia penilaiannya. Baru ini dikatakan bisa jadi best practice ya toh ya, kemudian sehingga bisa memperoleh nilai maksim. Contohnya begitu. Ya, ini awal yang baik untuk teman-teman bahwa nilai kegiatan brainstorming belajar sendiri minimal sudah B, sudah bisa belajar sendiri sebetulnya gitu ya. Dan ini bisa A. Tapi mungkin saya sendiri tuntutannya banyak ya, nanti kita lihat kok bisa ya, karena kita pakai AI, kita pakai apa data yang sudah ada, semestinya algoritmnya more than this gitu ya. Tapi karena rata-rata hanya seputar itu, ya sudah ya, tidak ada pernyataan, nah, indikatornya tidak ada pernyataan harus sekian algoritma gitu, nggak ada. Indikatornya itu tidak menjelaskan seperti itu. Mungkin ya saya lupa ingat juga. Mari kita cermati kok dia bisa dapat 4 ya. Jadi sekalipun saya minta share link saja, mestinya di link itu juga ada penjelasan-penjelasannya gitu ya. Nah, ya saya langsung taruh ke PDF. Ya no problem gitu ya. Jadi versi penyampaian awalnya tidak saya wajibkan harus bagaimana, tetapi memuat indikator ya. Nah, eh, ini kita sering bicara masalah teknis, apa namanya itu, apa lebih pada penilaian, tata cara penilaian nggak enak ya. Tapi seringkali itu mahasiswa sering tanya ya, Bu, saya kok begini begitu. Nah, ini akhirnya sudah nggak bisa lagi dikomentarin karena datangnya dari si AI, komentar si AI. Jadi saya tidak intervensi. Sebentar, yang mana punya ya saya ya? Atau belum tak download di sini ya? Tugas 1 hasilnya. Kok bener sih? Gitu. Nah, yang 4 lagi siapa? 4 lagi, bentar ya. 4 lagi itu Regina, ya. Kita cek, karena tadi ada filenya Regina ya. Regina, ya. Ini punya Regina ya, hasilnya Regina. Dia pakai PDF, ya, dipercantik dengan penampilan semacam ini collab-nya ada ya, kemudian yang diminta ya data understanding and feature analysis, dijelaskan feature targetnya apa, tujuannya apa, terus ya pemilihan dan perancangan metode apa, kemudian tujuan prediksi berdasarkan kompleksitas ya, terus implementasi model dan formula matematikanya semestinya nih saya tanyakan semua tadi, terus mekanisme optimasi, analisis hasil ya, kemudian ini hasil metriknya, analisis hasilnya metriknya ya. Ini karena sejauh tugas ya, tidak ada pustaka, tidak apa, itu agak terlalu lama ya, tapi yang penting menjawab indikatornya gitu ya. Nah, ini kira-kira eh, karena ditaruh di PDF-nya ya, sehingga eh, apa? Ketika saya minta untuk AI menilai, dia memberikan komentar seperti apa?
Komentarnya teman-teman bisa lihat untuk masing-masing ya. Di sini hasil, bukan. Sepertinya saya sudah apa? Tugas brainstorming ini hasil. Nah, ini ya. Hasil penilaian ya, teman-teman bisa lihat sendiri masing-masing. Hampir sama kok ya. Saya PDF kan, kalau yang nggak di PDF nggak enak bacanya ya. Nggak enak bacanya. Jadi saya PDF kan yang sebagian yang kira-kira memberi komentar. Sebagian besar hampir sama ya. Jadi apakah yang diminta sesuai? Itu ya. Sehingga ada catatan umum, ada kedalaman terkait penjelasan konsep sebagian besar masih implisit, masih ada komentar ya kalau itu masih, ini keliru nih ya. Oh, punya Regina, ada mungkin kita ulang aja ya berarti, atau supaya teman-teman juga tahu bagaimana sih saya mengerjakan itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan, jangan-jangan yang sudah saya kerjakan tadi, kadang beda loh. Tadi saya pakai komputer di mana? Oh iya, hilang ya. Oh enggak. Nah, ini penilaian dokumen valid. Nah, ini semua ya. Ini di sini ada ya eh, hasil-hasil penilaiannya ya. Machine learning saya ulang ya punya Regina ya. Jadi yang pertama begini, teman-teman bisa kok menilai diri sendiri. Ini soalnya ya. Ini milik Felix. Kemudian ini tabel penilaian soal OBE machine learning, ya indikator-indikator tadi. Ya saya perbesar supaya kelihatan. Cara bertanyanya gimana? Berikan penilaian terhadap dokumen Felix star point star ya karena supaya nggak salah lihat. Berdasarkan soal brainstorming, jadi pasti terbaca. Dan jawablah menurut kolom berdasarkan CPMK di mana rubrik penilaian pada file tabel bla bla, gitu kan? Nggak usah diketik semua ya, gitu ya. Jadi muncullah ini ya. Dia langsung ada dokumen Felix begini ya. Terus ini ringkasannya, misal begitu. Dan kemudian ini dia langsung ketik sesuai dengan tabel, nomor, name, nama, CPMK-nya 333. Kemudian kok di sini ada 3,15. Nah, terus padahal ini ada 34. Gimana sih ininya ya penilaiannya? Ya ini masing-masing kali bobotnya ya, masing-masing kali bobotnya begitu maka dipulih 3,15. Nah, kalau dalam angka berarti 3,15 karena indikator dari 1 sampai 4, ya udahlah 3,15 per 4 gitu ya. Kali 100 begitu. Sehingga ketemulah angka itu tadi, ya. Nah, terus karena saya di tempat yang sama begitu ya. Tadi punya punya Regina nyimpennya apa? Nyimpennya nggak bener ya. Berarti jadi ini tadi teman-teman ya. Itu punya teman-teman terus apa sudah perintahnya ada betul, maka secara sama apa yang kita lakukan? Juga ini secara sama. Udah kita nggak perlu perintah-perintah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi sama hasilnya gitu ya. Tapi memang AI ini akan menilai selalu bagus. Terus kadang juga ini ya, juga ini. Dan saya ingin ada perubahan kok nggak ada perubahan. Ya maksud saya apa perbedaan yang mendasar gitu dari masing-masing nggak ada karena indikatornya tidak sangat spesifik ya. Nah, ini karena apa sebagai uji coba pertama begitu ya, tugas Evrasia juga ini juga itu ya. Nah, misal secara sama semoga punya Mbak siapa tadi Regina dia komentarnya harusnya sama ya.
Kalau yang tidak berbayar itu kadang malah berbeda, ya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, ini yang punya Regina mana tadi? Nah, kalau mahasiswanya banyak kan enggak mungkin ya. Misalnya 50, saya pernah ngoreksi 50. Itu enggak mungkin orang apa secara manual itu ya. Ini terus kita supaya teman-teman bisa juga sebelum disubmit silahkan ya kalau udah ada indikatornya silahkan ngecek sendiri dulu. Ya, ngecek sendiri terus kalau pengen maksimal diapakan. Nah, gitu ya. Diapakan. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Harus bagaimana ini teman-teman belajar supaya paham secara teori dengan cepat dan memainkan coding ini dengan cepat. Sebenarnya kuliah ini itu kuliah bonus ya, karena teman-teman sudah ngicipi di Big Data Analysis. Ini punya Regina ya. Ini semoga dia komentarnya sama ya. Kerjakan penilaian ini juga seperti file-file di atas. Karena mungkin saya pernah menanyakan sesuatu yang topiknya beda, ya, ini topiknya beda. Nah, takutnya dia lupa kah, gitu ya. Saya yakin tidak lupa. Nanti dia ini sudah pernah gitu, ya. Baik yang Anda unggah dokumen sama duplikat, nah, sudah dinilai ya kan? Oh ya, jadi tetap tidak berubah. Nah, ya. Nah, ini dia 4 ya. Alasan di analisis tidak ada revisi nilai sepenuhnya sama. Langkah selanjutnya optional ya. Jadi punya Regina harusnya ini. Ya, komentarnya tadi terhapus dengan file orang lain gitu ya. Jadi ini yang penting tadi di tabel tadi itu sudah benar begitu ya. Kemudian hasil penilaiannya yang Regina tadi di keliru. Nah, teman-teman bisa melihat juga nanti ya. Nah, ini kalau dibuka Word-nya karena ini doc terus pakai template-nya FSM itu dibacanya nggak enak. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini ada tumpuk-tumpuk kayak gini, sehingga saya harus download, gitu ya. Nah, kenapa kok ada tumpuk-tumpuknya? Kalau dibuka nggak seperti ini, ya. Jadi kita belum belajar mesin learning ini, tapi teman-teman belajar sendiri, terus mendapat apa proses penilaian, ya, begitu. Nah, semestinya teori mesin learning itu bisa kita pelajari sambil menyelesaikan tugas, gitu maksud saya ya. Nah, ini saya nama orangnya jangan dihapus. Ini hampir sama kok tadi ya. Tapi harusnya ada, takutnya kalau salah gitu. Ya enggak apa-apa lah nih ya. Yang penting nilai tabel yang 44 tadi sama di situ. Tadi per CPMK-nya tidak mau ditulis lagi. Oh, terus misal nih, tuliskan tadi yang dengan hasil CPMK ya. Ini kan nggak ada nih yang dengan hasil CPMK. Tuliskan ya toh hasil dengan tiap indikator CPMK tadi sama persis seperti tadi
di atas gitu ya, supaya kebetulan ini masih tersimpan. Oh baik, hasil penilaian per indikator CPMK ya, hasil begitu ya, sangat baik, sepenuhnya sesuai konteks permasalahan, sekalipun tidak banyak ya. Wah ini bejo banget ini ya, ini bejo. Menurut dia karena indikatornya terbaca ya. Sebetulnya bisa sih saya menelusur lagi lebih apa, lebih detail lagi ya. Misalnya saya nggak puas nih, ini kok si AI kok bacanya begitu aja sih ya, atau ini biarin aja dulu, eh, yang baik-baik aja sih ya, kok yang baik-baik aja gitu. Terus ini dirapikan ya, kalau mau bikin laporan tuh kelihatan kalau pakai ChatGPT, tetapi ya sopan ya, tahu sopan. Sopan tuh rapi, maksudnya seperti ini ya, kalau ada lewat-lewat begini ya toh, ya harus diperbaiki gitu ya, jangan ngelewatin gitu. Jadi editorial itu menurut saya penting. Kenapa? Karena si ChatGPT juga begitu ya, ini kelewatan kan, berarti dia harus ditarik. Oke. Oke ya, nanti dirapikan begitu ya. Ini kira-kira contoh ya teman-teman, bagaimana saya harus melakukan, termasuk nanti yang pada di planning juga sama pertemuannya, karena saya bagian yang itu. Ini harusnya kenapa dia kok enggak bisa ini rapi, multiple, ya begini ya. Saya setiap Selasa karena ada pertemuan, jadi saya mengambil kesempatan terlebih dahulu untuk apa, memberikan kuliah. Selain itu teman-teman punya gambaran apa yang dikerjakan selama kuliah di sini, algoritmnya apa saja. Nah, kita akan masuk di bagian itu ya. Bagian yang kedua, dan bagaimana kita melakukan tindak lanjut terhadap hasil ini. Saya lebih suka tiap pertemuan ada output ya. Tapi repotnya adalah saya juga harus koreksi gitu ya tiap pertemuan. Tapi ya nggak apa-apa, memang itu pekerjaan saya ya. Di eh, supaya saya ada kontribusi ketika teman-teman berkuliah. Dan ini yang versi OBE ada contohnya. Oke, itu kira-kira ya. Semoga, apakah teman-teman keberatan? Kalau keberatan silahkan menyampaikan ya, ngacung bahasa Jawanya. Kalau tidak ada respon berarti saya anggap tidak ada masalah ya, sehingga teman-teman bisa lanjut bagian tindak lanjutnya. Yang ini saya off-kan dulu. Ada rapat jadi harus apa, pamit. Saya kuliah, saya perhatikan. Oke, semoga tidak ada masalah ya. Desi Natalia, ada masalah dengan penjelasan ini? Aman? Biar ada Aman, suara. Prof. Halo? Halo, Prof. Selamat malam. Aman, Bentar, Prof. off. Saya off. Gimana Mbak Desi?
Jelas Prof, tadi memang belum evaluasi dengan tugas saya, jadi saya rasa nilainya cukup adil untuk Oke, hasilnya. baik. Jadi si AI-nya juga fair ya. Baik. Oke, nggak apa-apa ya. Victoria, silakan. Bu, itu emang kalau AI itu lebih bisa bacanya yang model PDF daripada yang IPYNB itu. Eh, sekilas PDF kalau isinya lengkap sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya begitu. Tetapi dia bisa salah. Artinya dari pengalaman sekian banyak ya, saya juga mereview ini proposal yang ada puluhan dalam waktu 3 hari misalnya ya. Nilainya tuh bagus semua. Nah, saya padahal harusnya ada yang gagal nih. Artinya mosok sih semua dapat A misalnya gitu ya. Ya sama, kalau AI memang kayak gitu sekali kita nanya terus nanti kan kayak kesimpan memorinya jadinya nilainya itu banyak yang kembar gitu. Kalau mau dirubah susah. Iya, karena indikatornya memang semua kan terpenuhi. Memang saya cermatin satu-satu selanjutnya begitu toh. Cermati satu-satu. Kemudian yang IPYNB itu jatuhnya Nyanya Felix IPYNB ya, itu jatuhnya juga nggak maksimal. Jadi berarti memang sepertinya ada yang model PDF tetapi ngambilnya dari IPYNB gitu ya. Dari coding itu kemudian di PY kali. Di PY kan PDF tuh jadinya. Benar ya? Coba ya. Jadi untuk sementara ternyata AI lebih suka PDF. Ya kan? Jadi kalau saya bilang diberikan link, ya itu adalah syarat minimum gitu supaya memudahkan teman-teman nggak perlu kalau ada rumus matematikanya, ada apa gitu kan. Dan selama ini katanya saya cek tadi ada mahasiswa matematik, kalian nggak bisa toh share link gitu aja. Jadi nggak perlu file karena kalau file saya harus download, ya kan? Harus download. Nah, kalau ada 50-an download terus ini teman-teman yang ngirim tuh semua notifikasi ke email. Jadi email tuh jadi banyak gitu. Kalau ada kemarin dulu pernah ada kuliah sampai 50 mahasiswa ya seperti itu jadinya. Link maksud saya link itu link yang IPYNB-nya, saya nggak di file kasih IPYNB-nya ternyata. Tetapi ternyata mahasiswa harus share file. Belum pernah share link gitu. Share link hanya di Word-nya atau di PDF-nya. Jadi begitu Mbak. Ternyata lebih suka PDF si AI ya. Nggak apa-apa nanti ini kan uji coba. Nanti kemudian kalau ini mengaruhi secara dominan terhadap hasil kerja mahasiswa ya kita kecilkan gitu ya. Hanya untuk kita kecilkan persentase dari berbagai rangkaian aktivitas Pak Surya dengan siapa lagi yang mesin learning? Pak Bambang ya? Ada Prof Didit. Nah, ya kita kecilkan. Jadi supaya tidak mengurangi interest mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Nah, ada lagi sementara begitu ya. Dan selalu terbaik. Memang saya selalu memberikan indikator. Kemudian semua memenuhi indikator itu. Sebagian besar begitu. Hanya dia di rentang berapa. Nah, kalau saya ingin lebih detail, bisa juga sih. Ya, misalnya di sini ya. Oh, saya udah nggak share ya. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Jadi saya ingin lebih detail. Lebih detail ya. Jelaskan itu misalkan karena jelaskan kekurangan dari jawaban Regina. Regina ya ini. Nah, dia mungkin akan mereteli ya. Lebih
pada ini analisa data masih bersifat deskriptif, eksplorasi tidak ada pembahasan feature selection, pengurangan dimensi, misal PCA, jadi analisa data belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan analitis, pemahaman konsep. Katanya dia maksimum A, ya dapat 4, tapi dia masih punya kekurangan. Nah, kekurangan ini tidak menurunkan kualitas dasar pekerjaan. Jawaban masih sangat baik. Belum ada level riset dan eksperimen lanjutan. Nah, itu. Punya Agatha mau dicek? Ini tidak merubah apapun ya, supaya kita ya dari tinjauan awal saja lah itu. Dari tinjauan awal hasilnya seperti itu gitu ya. Karena ini juga penting untuk belajar yang lebih kompleks, yaitu kasus di mana mahasiswa misalnya di tempat pekerjaan ya harus melakukan evaluasi ini dan itu begitu ya. Silahkan memanfaatkan AI ya, dan nanti antar AI itu akan berkompetisi dan kita artinya AI satu dengan yang lain yang kemudian namanya AI generatif ya, saling mengenerate dirinya sendiri kemudian untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, isunya mendatang akan kembali pada hal yang tidak teknologi lagi. Nah, isunya ya. Saya tidak tahu sampai kapan ya. Mari kita cermati dulu. Contoh nih tadi pertanyaannya si siapa? Mbak Agatha ya. Saya share lagi ya. Apakah, jadi dia konsisten ternyata ya. Dengan kekurangan itu dia konsisten. Nah, ini yang agak susah ya. Saya misalnya menggunakan ini untuk melakukan review ya. Review untuk dokumen yang sangat banyak. Semua hasilnya pasti bagus-bagus kok. Ya. Minimal bagus. Oke, saya cek dulu punya Agatha ya. Maksudnya supaya kita bisa lihat si AI ini. Ini tantangan buat teman-teman ya. Tantangan buat teman-teman buat future dengan AI ini ya. Karena berarti kita juga suka enggak suka, mau enggak mau harus menggunakan. Oh, enggak ada kah? Oh, di mana ini? Yang punya Felix aja ya. Ini tuh punya Felix ya, download. Tapi nanti jawabannya sama ini nanti dia masih mengingat toh. Nah, itu. Ini terus saya Felix tadi kan 333 4 gitu ya, terakhirnya 4. Kok kita nggak ngomong soal mesin learning ini? Nggak apa-apa ya. Itu bagaimana dengan ini? Nah, itu toh. Berikut analisis ya, analisis kritis. Nah, sebetulnya ini bisa dipakai untuk tindak lanjut ya. Tetapi saya lebih suka tindak lanjutnya nanti ya. Itu, ini banyak nih implikasi yang nantinya teman-teman, nah ini inti analisis belum mendalam, belum komparatif dan teoritis, tanpa eksperimen lanjutan, belum dikaitkan kuat. Terus jawabannya apa? Kuat di implementasi dasar mengenai level baik B ke B+, Regina lebih unggul loh. Dia masih bandingin. Ya, masih bandingin. Levelnya sangat baik. Jadi itu kira-kira posisi akademik. Jadi kita berbicara soal akademik ya, prosedurnya, indikatornya akademik ya. Oke, semoga ini bisa untuk gambaran ya.
Nah, selanjutnya apa? Bagian kedua ya, kita. Bagian kedua dari pekerjaan kita, yaitu apa tadi? Tadi sudah di 20 Januari. Nah, ini belum, tadi tidak saya download, jadi ya saya pakai ini saja ya. Bagaimana ini dikembangkan gitu ceritanya ya. Slide view ya. Hasil. Cuman 2 slide aja ini. Kemarin kita sudah belajar what is the principle of machine learning ya, yaitu ada data yang kita buat, data training dan data uji dan mungkin juga data validasi begitu ya kalau kita melakukan analisis gitu ya. Nah, dengan berbagai algoritma yang sebetulnya algoritma itu sudah ada sebelum ada machine learning sebetulnya itu ya. Nah, kemudian saya tanya kepada ChatGPT juga, apa yang bisa dilakukan terhadap data breast cancer? Ya, analisis lebih lanjut. Nah, ini kan saya punya ini nih ya. Saya katakan teman-teman boleh pakai banyak ya. Ternyata ada 10 algoritma ya. Ini ya pernah saya sebutkan juga untuk klasifikasi. Nah, datanya itu menarik karena sudah biner classification, benign dan malignant ya. Fiturnya numerik. Jadi secara pembelajaran itu bagus. Makanya kenapa orang suka pakai itu untuk yuk belajar machine learning, maka datanya adalah breast cancer atau diabetes gitu. Diabetes lebih sedikit sih. Dataset ukuran kecil menengah 569 ya. Makanya kalau teman-teman masuk ke deep learning mau pakai ini agak mengurangi karena makanya saya pakai kata big data, whatever lah effortnya seperti apa kita lihat ya. Nah, kemudian regresi ini total ada 4 algoritma yang yang sering muncul ya, analisis tambahan. Digunakan optional bukan model utama ya. Ini lebih kita sebut sebagai model-model regresi ya. Kalau ini kadang orang bingung dengan kata model dan metode. Secara sederhana, model itu formulasi matematika yang harus kita selesaikan begitu ya. Kalau metode cara menyelesaikan ya. Itu sederhananya begitu. Tapi kadang-kadang intersection gitu ya. Kemudian ada yang berbasis neural network. Oh, ya. Machine learning itu kan di dalamnya ada neural network ya, karena ini rumah besarnya machine learning. Sehingga ketika kita mengatakan machine learning, ya boleh juga pakai neural network gitu ya. Ini ada 2 algoritma besar ya jika ingin eksplorasi model non-linear. Ya, fokus ke eksperimen bukan interpretabilitas. Gitu. Yang selanjutnya ini unsupervised. Unsupervised itu Cummins class. Artinya apa sih? Unsupervised kemarin kita nggak peduli dengan variabel target. Sederhananya begitu ya. Nggak pikirkan variabel. Jadi hanya memperhatikan fitur-fiturnya. Jadi kita lebih melihat ya tentunya pola data, analisis struktur pasien ya. Di sini tidak untuk prediksi diagnosis ya.
Jadi untuk lebih mencermati data itu seperti apa gitu ya. Jadi ini K-means clustering atau adakah K-means ini idenya ini kan pengelompokan clustering ya. Ini K-means rata-rata ya kan. Jadi ada punya pusat center rata-rata. Nah, bagaimana ini dilakukan? Nah, saya coba ini 10 ini saya langsung klik di collab. Itu 5 menit jadi tuh tanpa matematikanya ya. Jadi dia langsung ngerjakan ya. Jadi kalau kalau orang kasih tugas biasanya mikirnya ya dosen itu mahasiswa enggak ada ngerjaan yang lain. Itu sama kalau saya ditugasi ya. Misalnya ada tim begitu terus mereka ngejar-ngejar gitu ya. Seolah-olah kita itu enggak ada tugas yang lain. Nah, dosen juga gitu mikirnya kalau ngasih tugas. Jadi artinya sebetulnya ini anggaplah 10 menit, 15 menit jadi without knowing the mathematics ya. Nah, matematikanya pura-pura tahu diminta di ChatGPT-nya gitu harusnya, ya kan? Kalau ingin semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Nah, jadi teman bisa sebetulnya ya belajar sendiri dulu, begitu nanti Pak Surya akan memperkenalkan tool-tool yang mungkin lebih keren-keren begitu. Machine learning yang lebih kekinian ya dibanding saya yang lebih tradisional gitu. Ngertinya ini gitu ya udah pakai itu gitu ya. So sehingga jumlah algoritma itu di sini total ada 18 algoritma. Di siapa namanya ya kemarin itu tesisnya mahasiswa itu sampai 33 algoritma. Oh nggak salah ya. Itu keren itu ya, tapi dia nggak machine learning amat begitu. Tapi bagaimana dia kok bisa sih memainkan sekian banyak algoritma? Ya, berarti artinya matematikanya dia mungkin tidak paham benar ya. Artinya karena dia bukan basicnya bukan orang matematik, dia ya memvariasi algoritmnya sebanyak mungkin sehingga memperkaya analisisnya begitu ya, memperkaya analisisnya ya. Yuk contoh nih sekarang nih. Nah saya lupa apakah waktu saya memberikan breast cancer itu datanya yang versi saya ya. Nah ini kita itu bisa mengelink dengan data dari luar tanpa harus mendownload. Nah ini ya terlihat ya. Saya tanya cek dulu toh ini toh. Jadi saya tanya di sini ya. Tanya ya. Bagaimana sih kita bermain data ya toh. Ini. Breast cancer ya, CSV download gitu ya. Padahal saya enggak mau download. Pikirannya nah ini contohnya ini Hugging Face CO Cyclin ya. Nah, ini pikiran saya adalah ini kan ada di link nih ya. Idealismenya adalah kita nggak perlu download karena database banyak. Nah terus tampilannya ini sudah ada nih tuh ya kan. Saya waktu itu memberikan punya saya yang mungkin nggak bagus gitu ya, sehingga ada yang fitur-fiturnya yang tidak jelas punyanya mahasiswa, ada beberapa. Nah itu apa saja, ini sudah cukup oke representasi dari sedikit big data ya, karena untuk mengkolek seperti ini sekian banyak 569 ya butuh waktu, butuh dana sehingga dikoleksi. Ada yang tunjuk tangan tadi saya dengar semacam ada yang tunjuk tangan. Bentar ya.
Enggak. Oke, ya. Jadi kembali ke sini ya. Breast cancer-nya ini sudah ada, ya. Idealisme saya adalah ketika teman-teman bisa mengolah data lewat link-link ini tanpa mendownload, keren ya. Jadi teman-teman punya pola, sudah ngetahuin pola dan seterusnya, kemudian dari berbagai sumber, begitu, kemudian memberikan insight, ya, dari berbagai sumber yang kita tahu, ya, ceritanya, begitu, kemudian memberikan insight sama kita. Nah, itu kira-kira, ya. Sehingga memang ada yang kemudian beberapa atau banyak perusahaan nggak mau membuka datanya karena kita bisa baca, gitu ya, dia dengan teknologi yang lebih tinggi kita bisa baca, nggak perlu download, gitu ya. Sehingga salah satu contoh itu adalah kita bisa menceritakan ya, menceritakan apa yang terjadi dengan data-data yang kita cermati ya. Jadi ada anak-anak Indonesia yang pintar-pintar itu yang kadang-kadang juga melihat data Indonesia, loh ini kok begini begitu ya, yang punya data nggak tahu. Ini salah satu contoh pemanfaatan untuk membaca data, di mana saya membuatnya tanpa download. Perintahnya gimana ya, apa, buatlah analisis. Di sini kalau perintahnya kok nggak ketulis ya, kalau dulu kan masih ketulis ya, sekarang AI-nya nggak ketulis. Nah, buatlah analisis tentang breast cancer dari sini, ya, dari ini dengan ini, seluruh algoritma ini. Itu 5 menit jadi tadi di kampus ya. Saya enggak minta matematikanya dulu. Oke? Nah, saya yakin nanti teman-teman mungkin juga bisa ya kalau mau ingin mengupdate ya. Jadi ini maaf ya, lost connection tadi. Oke. Jadi kita menuju ke mana tadi ya, sebagai pengembangan itu teman-teman hunting atau mengerjakan sekian banyak algoritma ini. Saya udah 10. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, ya ini menarik ya, dia langsung ngomong dalam bahasa Indonesia. Apakah saya sudah sharing belum ya? Lagi-lagi saya ngomong soal, ya nih, saya share lagi kembali. Saya tidak ngomong soal mesin learning-nya, tapi soal bagaimana kalian menggunakan mesin learning. Langsung ya, teorinya, bukunya ada, nanti baca buku ya kesuwen ya. Karena kita sebulan setengah efektif ya. Oke, jadi ini ya, saya pakai ini. Kalau teman-teman mau sama-sama juga boleh ya kan. Ini breast cancer-nya. Nah, kita cek, telusur, dia kan pasti akan menunjukkan 5 pertama, baris pertama, 5 baris berikutnya. Ini di sini ada unnamed ini, NaN ini, not arithmetic number. NaN itu not arithmetic number. Dia tetap ngolah
ya. Kemudian ini sudah saya potong, dia ngolah sampai udah panjang gini ya. Tuh, udah tiap masing-masing udah ada, spot mesin juga sudah. Latih, kadang bahasa Indonesia, terus ada bahasa Inggris karena ini ya. Yang kemudian nanti kita bisa variasi menurut waktu, menurut kemauan. Kemudian tentu koleksi reportingnya. Koleksi reportingnya gimana coba? Nanti kalian bisa harus pakai AI dong ya. Koleksi reportingnya ya. Gimana caranya supaya tampilannya menjadi cantik ya. Dari hasil-hasil ini memang dia akan menunjukkan di bawah ya. Ini ada error juga ini. Extra tree dan seterusnya ya. Nggak tahu, belum saya telusur lagi. Ini seharusnya nggak langsung 10 ya. Seharusnya nggak langsung. Tapi daripada waktu saya habis untuk merunning, tadi agak lama. Boleh sih kalau mau saya ulang ya. Kalau mau boleh ya. Di sini ya. Google Colab, create. Kan kita sudah punya panduan nih, apa saja itu. Terus ada regresi. Kalau regresi itu apa ya? Harusnya kan setting siapa bergantung siapa, misalnya. Nah, ini tadi caranya begini. ML breast cancer 2 BC aja ya, BC cancer. BC kan udah, ML 2. Jadi tadi biasanya di GitHub juga ada sih, kita kalau mau coba ya di GitHub. Breast cancer. Saya lebih suka yang langsung bahasa Inggris karena apa? Nanti itu kita nyari filenya mudah ya. Ya, download. Salah ngetik nggak apa-apa. Nah, ini di GitHub atau Kaggle. Nah, di Kaggle pun kan diolah tuh. Code Mohamed Sami. Ini internet di rumah saya nggak terlalu bagus sih. Iya ini. Nah, coba ya. Ini kan dia udah ada gambar-gambarnya gitu ya. Artinya gini, novelty-nya apa sih yang kita bisa lakukan? Ya, misalnya kita bisa enggak pakai ini. Saya tadi langsung pakai gini, linknya, ya, atau langsung menuju ke ini. Harusnya kan pakai sini alamat file ya. Ini dah. Terus ke sini ya. Membahagiakan sekali zaman modern kali ini ya. Terus klik generate. Saya mau analisis dengan algoritma mesin atau buatkan dengan algoritma mesin learning untuk data pada ini dengan algoritma supaya cepat apa ini ya, anggaplah 5 saja dulu. Oh, malah geser.
Slide apa sih? View ya? Slideshow. Wah, nggak enak ya kalau ada gini tuh. Nah, ini kan banyak tuh. Ada kebanyakan kok loh pada milih logistik deh. Gara-gara takut nih sama ini ya. Kalau slideshow nggak bisa di copy. Sorry, sorry. Ini. Ini kan classification semua ya toh. Nah, nanti yang apa? Logistik kan sudah ya. Saya pengen tak ini aja ya, yang belum pernah. Gitu. Yang belum pernah. Tadi kan 10 sudah. Mana tadi? Nah, ini. Oh, BCML2 ya. Tadi buatkan analisis argumentasi untuk data pada ini dengan algoritma ini. Dan tuliskan pula model matematikanya. Entah ya, mantah dia alamatnya bener apa enggak. Itu working, kita bisa ninggal ngopi. Oh, kok download mengunduh data sih? Oh, saya pengennya ada di situ. Saya pengennya ada di situ. Nah, tuh dia langsung ngewek-ngewek. Enaknya. Nah, dari sambil menunggu ya, dari apa informasi baik secara media sosial dan seterusnya, kemajuan teknologi ini ternyata justru mengurangi kemajuan anak-anak bangsa gitu ya, karena sangat tergantung teknologi sehingga pengetahuannya ataupun menurut alat ukur yang dilakukan, yang diberikan itu menurun drastis. Nah, saya tidak tahu apakah alat ukurnya itu tidak cocok dengan mengukur dengan teknologi sekarang ya. Ini perhatikan nih kagel, upload kagel api. Oh iya, kalau pakai kagel harus ada kagel api dan seterusnya. Saya lupa saya. Ya. Harus buat dulu. Dulu si Agatha pernah ajarin nggak salah ya. Saya harus belajar lagi. Kagel api ki configuration attempt complete ya. Yang nantinya akan masuk ke sini. Begitu. Oke. Jadi harus dijalankan ya. Harusnya udah pernah diajarin nggak ya sama Pak Surya? Agatha? Halo Agatha? Udah pernah nggak diajarin pakai api kagel? Kagel pernah. Hah? Pernah. Belum pernah. API kagel. Belum pernah ya? Udah Pernah. pernah deh. Oh ya, ya cuma lupa-lupa ingat ya. Saya sendiri kalau lama nggak pakai udah lupa ya. Nah, mungkin lebih baik pakai yang versinya saya lagi aja supaya nggak kelamaan. 7.11. Ini biarin dia berjalan. Ini yang lama. Yang pertama yang tadi saya kerja di kampus, saya coba ya. Kalau saya minta mahasiswa, kemudian saya ngerjakan sendiri itu berapa lama sih? Tapi mungkin pertanyaan yang diberikan belum saya taruh di sini ya.
Artinya kita cermati ya pertanyaan yang diberikan, dan intinya suruh nunjukkan fitur, tujuannya bagaimana, dari situ ya. Nah, yang pertama saya pakai, ini tambahan ya, kita pakai data yang ada di URL, kita nggak perlu download, yaitu tadi mintanya gunakan link ini, data di sini, dan berikan analisis berdasarkan 10 algoritma ini. Langsung dia jalan sendiri. Dan ternyata ada NaN. Sehingga kemudian setelah jalan semua, ya, saya meminta yang NaN ini di-update ya, diperbarui supaya tidak mengganggu. Misalnya ya, ini di mana itu? Nah, ini Anem 32 telah dihapus ya. Jadi saya meminta, anehnya yang diminta itu enggak dicatat ya. Kalau dulu ini dicatat, arti promnya dulu dihapus. Ada, sekarang terhapus nih. Jadi artinya kok caranya dapat gini gimana? Misalnya ada yang nggak ngerti ngeprom ya. Prompting teori itu ada ya. Nah, ini kita langsung pakai. Ngeprom itu yang ngomong doang. Meminta tetapi dengan pengetahuan yang ada, yaitu di sini apa pengetahuannya? Anem, NaN itu dihapus. Ya, jadi harus menelusur sendiri, kemudian barulah diolah. Sehingga kemudian dilakukanlah ya tadi ada data yang string, sehingga di encoding numerical ya, harus di encode M sama dengan 1, B-nya 0 ya. Ini ya, kita nggak perlu ngapalin lagi gitu ya, sudah barulah kemudian dilakukan siapa si X, siapa si Y, ya, berapa banyak, begitu. The next step yaitu melakukan training, dan teman-teman mungkin otomatis ya, ini otomatis ya, test size-nya 0,2 artinya apa? 80% ya, itu sebagai data training gitu ya. Jadi 20% itu. Yang mana itu? Ya, dia akan ngatur sendiri seperti yang kita pelajari yang lalu. Nah, random state apa ini? Ya, angka 42 ini angka keramat nih. Nah, kenapa sih random state 42? Jadi, kalau teman-teman mau bermain parameter, itu jangan mengganggu random state 42. Nggak percaya? Nah, saya dulu nggak tahu menahu tentang random state 42. Ini loh, ini angka keren. Angka spesial kah? Atau jelaskan kenapa 42. Ya, ini lebih sifatnya alam dan seterusnya gitu ya. Ada teori, ada sejarah, bukan angka sakral, tetapi konvensi populer dalam sains pemrograman. Ilmiah agar bisa jawaban akademik. Apa fungsi ya? Dia tuh sekarang dia nggak nyebutin apa angka spesial secara mati, tidak punya sifat unik, tidak mengaruhi kualitas. Angka apapun bisa dipakai. Lalu kenapa orang pakai angka 42? Berasal dari ini. Nah, ini yang saya katakan, The Hitchhiker's Guide to Galaxy, Douglas Adams. Ya, everything, the answer to the ultimate question of life, universe, and everything is 42. Nah, katanya gitu ya. Sering pakai 42 sebagai inside joke, menjadi konvensi informal di komunitas data science. Ya. Karena, terus kenapa? Netral, mudah, sering dipakai dalam metode konsisten untuk reproducibility. Ya, lebih baik, tapi karena ini bukan karena 42 lebih baik, karena perlu satu angka tetap dan 42 sudah jadi kebiasaan. Boleh setara ya,
random state 0 dan ini konsisten dilaporkan tidak diubah-ubah untuk mencari hasil yang baik. Yang penting begitu. Tidak memiliki makna khusus ya menurut dia, bersifat historis ya, ini maksud saya ya tadi ya, ada ceritanya dan populer di komunitas data science, namun angka lain dapat digunakan selama konsisten ya. Mengubah random state untuk menaikkan akurasi itu dikatakan tidak etis secara ilmiah, termasuk data linkage atau result fishing. Nggak ilmiah, bukan angka ajaib, simbol konvensi atau reproducibility, yang penting konsisten, bukan angkanya ya. Nah, saya mengatakan angka 42 sih ada ceritanya ya, ada random. Apa bedanya random state dan random seed ya? Ada random seed itu supaya ya dijawab aja ya nanti. Jadi artinya seperti ini. Ketika itu muncul di algoritma ya, teman-teman boleh untuk meningkatkan analis, mau divariasi kemudian didiskusikan boleh. Tapi tadi misalnya test size-nya ya. Misal nih data size-nya makin kecil misalnya 0,2, 0,1, 0,01 ya. Tentu seharusnya akan meningkatkan ketelitian. Contoh sederhananya begitu. Sampel yang di training lebih banyak kan gitu ya. Nah, random state ini menurut tadi informasinya tidak terlalu penting atau tidak ilmiah untuk menggantikan dia gitu loh. Tidak ilmiah. Jadi kurang menarik lah untuk divariasikan ya. Tapi idenya adalah ini sering muncul dulu dari ceritanya dulu. Kalau kita cari di internet itu waktu itu random state apa namanya story atau why ya. Mungkin ada juga dari pengetahuan from joke to coding habit ya, random state waktu itu. Jadi ada banyak penjelasan ya, jadi sehingga kemudian oke lah angka cantik 42. Kadang-kadang yang tidak biasa coding pasti akan bertanya ini, what is random state, why is always 42 nih dibahas ya, ini dibahas. Jadi silahkan ya teman-teman mungkin juga bisa join ke Medium untuk membuat tulisan ya. Saya juga pernah join, teman belum bikin tulisan lagi. Being the first here Allah. Nah, ini ya, ada apa ceritanya si randomness dan seterusnya ya. Saya nggak perlu ke sana-sana, nanti malah kita mesin learningnya kelewatan lagi ya. Jadi bagaimana ini mendapatkan ini tadi ya, sampai 10 terus ada penjelasan lah. Bu Hana kan tanyanya ini gitu. Coba ya kita mau waton buta ya, file download waton buta itu apa toh, pura-pura buta, download IPYNB itu. Maksud saya gini, teman-teman mau ngomong panjang nih, tapi Bu Hana lebih formal gitu ya, lebih formal untuk tantangan berikutnya. Nah, artinya upgrade berikutnya, silahkan ya. Itu ini gini, ini kan udah ada nih codingnya nih, udah tak running nih, gitu ya. Pura-puranya harusnya kan matematikanya ya mau gimana lah caranya. Banyak cut and paste-nya mungkin ya, BRIS, ML, IPYNB. Terus saya kan perlu soal nih. Soal yang sama nih. Soal yang kemarin gimana sih? Soal yang kemarin gimana? Saya tak
perbaiki dulu atau saya cermati dulu apakah perlu di-upgrade, ya kan? Ini apa? Artinya output kita untuk minimum dengan saya 2 pertemuan ada output yang bisa terukur gitu ya. Mumpung niat, maksudnya adalah teman-teman lain belum ngejar-ngejar, nah saya duluan yang ngejar. Mana ya? Apa toh kuliah ya? Kuliah. Nah, terus di mesin learning kan ada ini brainstorming, gitu. Begitu. Kira-kira ngepromnya apa baiknya? Gitu. Supaya saya bisa jawab gitu kan. Kita bisa jawab Buana gitu. Sekaya mungkin dengan indikator dan plus melebihi ya kayak tadi punya Regina dianggap plus melebihi. Berarti kan saya perlu mengupgrade ya soalnya tadi ya. Kuliah tadi kan sudah masuk toh kok hilang meneh napa? Yaitu saya klik. Nah ini. Ya, breast cancer klik di sini, lupakan ya yang breast cancer klik di sini itu lupakan. Artinya boleh dari link. Begitu. Mampu menyelesaikan mengevaluasi model dominan ini yaitu jelaskan karakteristik dataset ini kan sudah. Tujuan apa termasuk klasifikasi, regresi, keduanya konseptual. Temukan metode jika klasifikasi. Ini banyak. Ini saya nyebutin banyak loh. Alasan, karakteristik data, tujuan prediksi, implementasi, model, bla bla, klasifikasi, evaluasi pembahasan hasil, format output Google Colab Notebook, maksud saya ini ya toh. Terus saya diberi linknya supaya matematikanya tidak perlu ngetik, maksudnya gitu sih. Data, metode, evaluasi, diskusi, share link, Google Colab, akses viewer, sertakan. Nah, tadi ada yang nggak bisa kasih akses ya. Saya masih belum menilai kan, atau masih saya nolkan. Sertakan identitas mahasiswa pada notebook, bla 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 ya. Jadi masih apa? Relevan ya. Karena tadi hanya satu nih. Sekarang saya minta banyak-banyaknya. Artinya mencermati gitu ya kalau supaya ternyata aku bisa ngoding tanpa tahu matematikanya itu lebih memotivasi daripada tahu matematikanya tapi nggak bisa ngoding. Nah, itu zamannya saya kuliah S2 itu. Apa itu? Mana tadi? Ini ya. Berikan apa? Penjelasan tiap metode dengan urutan sesuai soal. Wah, ini misal begitu ya. Metode atau model? Wih. Saya susun. Enaknya. Tumor kompleks. Loh. Oh. Lah. Oh. Ini masing-masing nih, tapi hasilnya belum ya. Nah. Belum. Ya. Masih perlu matematikanya ya toh. Khusus untuk gimana caranya mendapatkan matematika khusus untuk kasus ini misalnya ya. Jadi semua rumusnya itu kan sebetulnya sama toh. Logistik itu. Tapi untuk
Kanker payudara metode paling seimbang antara akurasi, menyederhanakan, berikan, menyesuaikan jika Anda mau, bla bla. Nah, misal begini ya. Terakhir. Misal begini nih. Tadi kan sudah ngasih analisis toh, apa bukan itu ya. Mana ini tadi? Kita berangkat dari awal dulu. Apa tadi? Ini. Logistik. Nah, buatkan ya toh. Buatkan formula matematika untuk model logistik regression khusus untuk data breast cancer yang diolah. Artinya siapa? X, siapa Y. Ya, itu penting dari hasil coding star IPYNB itu di atas itu. Itu misal. Nah, kemudian teman-teman akan belajar apa? Ya, nih. Dari data itu ya siapa X? Oh, ini loh X-nya. Dataset ini M30 fitur numerik morfologi sel kanker. Ya. Vektor finturnya sampai 30. This is the way how to write mathematically. Misalnya gitu ya. Y-nya 1, tumor ganas Y-nya 0. Nah, sekarang regresi itu apa? Saya nggak perlu ngetik di buku ataupun ya, ternyata muncullah rumusnya. Logistik regression memodelkan probabilitas tumor ganas sebagai apa? Probabilitas tumor ganas seperti ini. Ya. Ini Y prediksi. Ya, jadi logistik regression teman-teman sering mendengar untuk klasifikasi, tetapi juga ternyata bisa untuk regresi saja, yaitu ini ekspresi matematikanya. Kombinasi dalam regresi itu adalah peran masing-masing fitur dengan bobot tertentu, theta 0, theta 1, theta 2, theta 30 yang nantinya dicari ya dalam sebagai Z. Ya, kombinasi linier atau sebagai regresi linier. Nah, inilah formula matematik khusus untuk data itu, ya. Karena rumus regresi logistik semua ada. Tapi khusus untuk data ini, itu yang saya ingin teman-teman ketika membahas data itu ya arsitekturnya khusus untuk data itu gitu ya. Misalnya LSTM nih, gitu toh, ya. Misalnya nantinya begitu ya. So ada forget gate, input gate, output gate dan seterusnya. Tapi yang mana yang main di situ? Fitur yang mana di situ? Itu yang harus dijelaskan. Nah, demikian pula di sini. Oh, rumusnya ini ya. Terus si Z masuk ke fungsi aktivasi. Barulah ini makna klinis ya. Tadi ada komentar. Makna klinisnya kok nggak dibahas misalnya begitu ya. Kan matematika tanpa makna klinis itu enggak berguna, ya toh. Data science tanpa aplikasi enggak berguna. Model menghitung probabilitas tumor berdasarkan kombinasi linier karakteristik sel kanker. Ya. Jadi masing-masing fitur tadi itu setelah diukur dia berkontribusi ke yang disebut tumor ganas, ya. Di sini perlu ada threshold. Nah, ya. Threshold itu batasan. Ya, ini keren ini yang harus di-share. Yang harus ditulis ya. Yang harus muncul dalam setiap ekspresi tadi yang sekian banyak. Nah,
on the last meeting ya toh, itu adalah teman-teman mengupdate kembali ya, artinya membuat catatan sendiri berarti itu seperti ini ya, untuk kasus untuk semua breast cancer dengan semua metode semampunya. Yang lebih enak ini kayaknya seperti ini deh ya, share ChatGPT-nya gitu, keren nih gitu. Catatan OBE, jika Anda mau saya bisa begini ya, boleh ya. Entah gimana caranya supaya tampilannya bagus. Buat saya orang matematik, kalau bagus itu apa? Alasannya lengkap, modelnya lengkap, terus codingnya lengkap, hasil codingnya lengkap, and then dengan ada aplikasi learning rate. Apakah tadi learning rate juga dimainkan? Saya belum cermati ya. Regularisasi juga digunakan untuk mencegah overfitting umum pada data medis. Ya, ini saya yakin Pak Surya sering pakai ini. Ya, begitu. Kemudian interpretasi medis koefisien ya. Setiap koefisien theta J itu meningkatkan resiko keganasan, kalau lebih besar 0, lebih kecil 0 menurunkan. Dari mana? Nah, nanti teman-teman tambah seru lagi dikasih pustaka lagi. Ya toh. That's the way how we are learning ya, sebagai akademisi, sebagai saintis ya. Ini kalau teman-teman di data science ya sebagai orang saintis ya, bukan praktisi saja asal 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 lempar atau asal berkomentar ya. Nah, jadi begitu teman-teman. What next? What's up next ya? Saya stop presenting. Jadi teman-teman sudah menghasilkan yang terbaik. Nah, tadi itu ya tantangannya adalah apa tadi Mbak Paji Mamo? Supaya tahu kalau ngikutin kuliah saya. Tantangannya apa sekarang? Nggak ngikutin. Halo, Prof. Ya, tantangannya apa setelah ini? Setelah ini apa tantangannya? Supaya ada respon ya, setelah saya ngomong panjang lebar in the last minute, what next kan gitu dari setelah pekerjaan yang dibuat. Udah paham mestinya, what next? Ini saya. What next? Baru ditutup. Nih hujan nih, khawatirnya lampu mati. What next please? Halo? Untuk meresponi apa yang sudah saya katakan, what next? Stop recording.